Teman-teman, pada video kali ini teman-teman bisa melihat cara pembuatan SPT PPN atas barang tidak kena pajak atau jasa tidak kena pajak. Seperti apa videonya? Teman-teman sebelumnya bisa bantu untuk like, subscribe agar teman-teman terus mendapatkan informasi perpajakan dari channel ini secara gratis tanpa bayar selamanya. Pertama-tama teman-teman masuk ke aplikasi e-faktur 3.0 desktop client. Di sini teman-teman ke pre-populate data faktur pajak masukan guna mengurangi faktur pajak keluaran teman-teman. Teman-teman proses get data. Di sini contohnya bulan 10 teman-teman. Diminta untuk captcha password PKP, teman-teman masukkan. Kita lihat faktur pajak masukan di bulan 10 ada berapa yang bisa kita upload teman-teman. Dari data pre-populate data pajak masukan teman-teman. Diminta kembali captcha. Di sini kombinasi huruf besar dan huruf kecil. Nah, teman-teman, di sini muncul contohnya ada 4 faktur pajak masukan, teman-teman. Berdasarkan proses pre-populate data pajak masukan, teman-teman. Di sini kita lihat dulu apakah bisa dikreditkan atau tidak. Teman-teman bisa ambil keputusan nanti. Di sini contohnya bisa dikreditkan semua teman-teman. Langsung kita blok teman-teman. Kita upload. Nah, di sini kita proses upload teman-teman. Ketik yes. 4 faktur pajak masukan siap diproses. Oke. Teman-teman bisa lihat di manajemen upload untuk proses upload ini apakah sudah di-approve. Nah, teman-teman klik start upload. Upload berjalan. Oke. Dilihat di sheet faktur pajak masukan, di lock. Nah, refresh teman-teman. Di sini 4 faktur pajak berhasil di approve teman-teman. Approval sukses. Nah, dengan approval sukses ini otomatis data sudah siap untuk diposting teman-teman. Masuk ke SPT posting. Tadi kita bulan 10 teman-teman. Kita cek dokumen. Pajak keluaran 33, pajak masukan 4. Kita posting teman-teman. Data SPT berhasil dibentuk. Nah, teman-teman klik OK. Masuk kembali ke SPT. Kita buka. Nah, di sini kita lihat hasil postingan bulan 10. Kalau tidak muncul, teman-teman klik perbarui tampilan. Nah, muncul teman-teman bulan 10 hasil postingan kita. Klik buka SPT untuk diubah teman-teman. SPT berhasil dibuka. Oke. Kita masuk ke formulir induk teman-teman. Teman-teman, pada bagian 1 Romawi poin B, inilah tempat kita untuk mengisi barang tidak kena pajak atau jasa tidak kena pajak teman-teman. Tepatnya pada kolom B, tidak terutang PPN. Nah, di sini contohnya 989
juta sekian teman-teman. Nanti teman-teman isi sesuai dengan jumlah penyerahan barang tidak kena pajak atau jasa tidak kena pajak sesuai dengan transaksi dari PKP yang SPT-nya teman-teman akan buat. Di sini hasil postingannya kurang bayar, teman-teman langsung buatkan kode billing untuk penyetoran ke kas negara teman-teman. Teman-teman, setelah melakukan penyetoran kode billing ke Bank Persepsi, maka langkah selanjutnya adalah buka SPT teman-teman. Dari SPT yang sudah kita posting tadi, contohnya bulan 10 teman-teman. Di sini teman-teman klik untuk SPT masa pajak 10. Teman-teman klik lagi buka SPT untuk diubah. SPT berhasil dibuka. Nah, teman-teman lihat di SPT formulir induk teman-teman. Nah, teman-teman masukkan SSP yang sudah di-store ke kas negara teman-teman. Di sini daftar SSP PPN kurang bayar. Teman-teman klik tambah, input SSP. Di sini untuk kode jenis pajak, teman-teman klik dan pilih PPN dalam negeri teman-teman. Dalam contoh SPT yang saya buat ini penyerahan dalam negeri. Kode jenis setoran 100, tanggal teman-teman. Ikuti tanggal NTPN teman-teman. Atau tanggal SSP. NTPN-nya teman-teman lihat dari SSP atau bukti penerimaan negara. Nah, teman-teman bisa lihat untuk bukti penerimaan negaranya ada tanggal dan nomor NTPN. NTPN-nya teman-teman ikuti, lalu diminta untuk captcha teman-teman, password PKP, submit. Nah, teman-teman, penyimpanan SSP berhasil disimpan. Apakah Anda ingin merekam SSP baru? Nah, kalau ini contohnya SSP-nya yang disetorkan satu SSP teman-teman. Kalau misalkan ada 2 atau 3, teman-teman silakan untuk SSP baru. Bagian 2 Romawi, poin G kurang bayar dilunasi pada tanggal muncul, dan juga NTPN-nya muncul teman-teman sesuai yang teman-teman input dan sudah dikonfirmasi ke data PJP teman-teman. Kalau sinkron maka akan muncul teman-teman. Nah, tinggal klik kelengkapan SPT dilengkapi teman-teman yang belum tercentang. Teman-teman bentuk CSP teman-teman. Karena dengan bentuk atau pembuatan CSP ini berarti SSP dianggap sudah lengkap teman-teman. Di sini penting untuk kita melakukan proses dari awal sampai akhir di desktop klien ini agar data-data nanti sinkron antara desktop klien dan web based e-faktur 3.0. Nah, di sini file CSP kita coba untuk disimpan. CSP SPT berhasil dibuat. Nah, teman-teman, dengan berhasilnya CSP ini kita lanjut ke proses di aplikasi Faktur 3.0 web base. Teman-teman bisa langsung masuk ke Google Chrome teman-teman. Teman-teman klik web base e-faktur Direktorat Jenderal Pajak.
Nah, di sini diminta pilih sertifikat untuk membuktikan diri Anda ke web e-faktur. Nah, pilih OK. Teman-teman diminta untuk sign in. Untuk sign in ini diperlukan password PKP, teman-teman. Password yang diberikan pada saat aktivasi PKP, teman-teman. Nah, teman-teman masuk ke e-faktur pajak, web based e-faktur. Di sini administrasi SPT, memantau SPT. Nah, teman-teman memposting SPT, teman-teman. Memposting SPT tahun pajak, masa pajaknya tadi 10 sebagai contoh ya, teman-teman. Nanti sesuaikan dengan SPT masa yang teman-teman akan buat. Sini posting sudah masuk ke dalam antrian, silakan tunggu beberapa saat. Baik. Nah, teman-teman, hasil postingnya seperti ini. Paling atas masa pajak 10, bisa buka, hapus, cetak. Teman-teman bisa buka dulu, teman-teman, SPT-nya. Kita lengkapi untuk data yang belum. Nah, teman-teman masuk ke lampiran AB dulu, teman-teman. Lampiran AB. Nah, teman-teman lihat penyerahannya apakah sudah oke. Dicek kembali. Setelah itu teman-teman kalau sudah oke, dicentang pernyataan, kirim. Nah, teman-teman diminta untuk masukkan sertifikat digital. Jadi untuk proses di web based e-faktur 3.0 ini, teman-teman harus siapkan sertifikat digital filenya. Kirim SPT lampiran AB berhasil. Baik. Nah, teman-teman lanjutkan ke formulir induk, teman-teman. Di sini teman-teman sama seperti tadi di desktop client di web based e-faktur 3.0. Ini teman-teman diminta juga untuk memasukkan angka untuk barang kena pajak, untuk barang tidak kena pajak atau jasa tidak kena pajak pada kolom B tidak terutang PPN, teman-teman. Nah, teman-teman di sini isi sama nilainya seperti teman-teman input pada aplikasi desktop client yang diinput DPP-nya, teman-teman ya. Dasar pengenaan pajak. Setelah itu teman-teman bisa lihat kurang bayarnya 49 juta sekian. Nah, teman-teman diminta juga untuk memasukkan NTPN, teman-teman. Karena statusnya kurang bayar, maka NTPN harus diisi, teman-teman. Nah, muncul daftar SSP seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa isi sesuai NTPN atau PBK. Jika memang ada PBK, tapi kalau tidak ada, teman-teman klik NTPN dari SSP yang telah dibayar ke kas negara. Teman-teman isi, teman-teman tinggal centang, klik centang, teman-teman, yang berwarna biru. Nah, otomatis pada poin G, PPN kurang bayar dilunasi pada tanggal, NTPN-nya muncul juga. Sama sesuai dengan bukti penerimaan negara yang telah teman-teman miliki. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kurang bayar pada web base dengan kurang bayar di aplikasi desktop sama, terutama untuk barang tidak kena pajak atau jasa tidak kena pajak antara aplikasi web base dengan desktop client. Setelah itu teman-teman bisa kirim SPT, teman-teman. Berhasil kirim SPT induk. Baik.
Nah, teman-teman, di sini menu postingannya bertambah untuk poin lapor, teman-teman. Teman-teman bisa lanjutkan untuk klik lapor SPT, tahun pajaknya muncul, masa pajak 10, status SPT kurang bayar 49 juta sekian. Nah, teman-teman diminta untuk lampirkan file berupa file PDF untuk kurang bayar, berarti teman-teman lampirkan bukti penerimaan negara atau SSP yang tadi TPN-nya sudah teman-teman masukkan. Nah, setelah diambil dari file teman-teman, di sini tinggal klik lapor, teman-teman. Proses lapor SPT berhasil. Nah, teman-teman, untuk menu memantau SPT berubah, hanya tinggal lihat BPE dan cetak SPT. Lihat BPE adalah lihat bukti penerimaan elektronik. Coba kita lihat cetak SPT dulu, teman-teman. Kita buka, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini SPT-nya yang ada pada Webbase adalah SPT formulir induk dan formulir AB, teman-teman. Cetak lampiran A1, A2, B1, B2, B3 ada di aplikasi e-faktur desktop client, sedangkan di Webbase hanya induk serta formulir AB. Nah, kita lihat bukti penerimaan elektronik, teman-teman. Di sini udah status SPT kurang bayar 49 juta sekian atas SPT dengan memasukkan unsur barang tidak kena pajak dan jasa tidak kena pajak, teman-teman. Teman-teman, dengan adanya bukti penerimaan elektronik ini, selesailah sudah rangkaian pembuatan SPT dengan memasukkan unsur barang tidak kena pajak atau jasa tidak kena pajak. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, agar teman-teman terus mendapatkan informasi perpajakan dari channel ini tanpa bayar, gratis selamanya. Terima kasih.